Bab 367 Donger yang tertidur masalah. Masalah apa? Suara Huo Yuhao langsung menjadi jauh lebih tajam. Dia memeluk Wang Donger lebih erat, tidak mau melepaskan sama sekali. Aku telah mengumpulkan energi hidupnya, tetapi itu masih mengalir dengan sendirinya, seolah dia kehilangan semangatnya. Namun, saya sudah menyusun kembali semangatnya. Masalah ini seharusnya berasal dari tubuhnya sendiri, kecuali dipicu oleh apa yang baru saja dia lalui. Itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani, jadi Anda harus memikirkan solusi lain untuk mempertahankan hidupnya. Huo Yuhao baru saja menerima harapan ketika kata-kata ini jatuh ke telinganya dan memukulnya seperti petir. Huo Yuhao merasa seperti orang gila. Tenang, tenang. Saya harus tenang. Pada saat seperti ini, pelatihan Huo Yuhao sebagai prajurit tertinggi mulai berlaku. Setidaknya, Wang Donger bernafas, dan ada energi kehidupan di tubuhnya. Ini berarti bahwa dia masih hidup, dan selama Wang Donger masih hidup, Huo Yuhao tidak akan menjadi bingung dan panik seperti sebelumnya. Entitas misterius Yin Yang Life Quarrying Valley menyebutkan bahwa Wang Donger mengalami ini karena masalah yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi apa yang salah dengan tubuhnya? Suatu pikiran terlintas di benak Huo Yuhao saat dia merenungkan masalah ini. Dia tiba-tiba teringat surat rahasia yang pemimpin sekte Clear Sky Sect, Niu Tian, dan Titan telah berikan kepadanya. Wang Donger menyebutkan setelah itu bahwa isi surat mereka dibuat-buat, dan semuanya dimaksudkan untuk mengujinya. Namun, jika tubuh Donger memiliki masalah sendiri, mungkinkah? Dengan pemikiran ini di kepalanya, Huo Yuhao segera mengambil alat jiwa berjenis penyimpanan dari kantong Wang Donger yang telah diberikan padanya beberapa waktu yang lalu tanpa ragu sama sekali, dan mengambil rumput kerinduan yang memiliki kekuatan mistis dan ajaib. Ramuan ini memiliki kelopak putih murni, dan darah mengalir melalui masing-masing. Ini adalah ramuan abadi yang Huo Yuhao hampir bayar hidupnya untuk diambil. Sudah lama berlalu, tetapi ramuan ini masih segar, murni, dan dipenuhi dengan energi kehidupan. The Yearning Heartbroken Grass memiliki efek obat ajaib, dan itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama orang itu masih bernapas. Ya, ramuan ini pasti akan menyelamatkan Donger. Huo Yuhao tidak lagi ragu-ragu ketika pikirannya berhenti di sini, dan dia dengan hati-hati meletakkan ramuan di sebelah bibir Wang Donger. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa tidak mungkin Wang Donger bisa memakan ramuan obat ini. Dengan harapan di dalam hatinya, pikiran Huo Yuhao sangat gesit dan fleksibel. Dia langsung memasukkan ramuan ke dalam mulutnya tanpa ragu sama sekali, dan mengunyahnya menjadi jus dengan beberapa com saat dia menutup tenggorokannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan setetes mengalir ke tenggorokannya, dan dia menundukkan kepalanya saat dia dengan hati-hati menuangkan jus ke mulut Wang Donger. The Yearning Heartbroken Grass sedikit pahit, tapi sepertinya ada sedikit rasa manis di tengah-tengah kepahitan itu. Cinta itu sama, kepahitan dan rasa manis akan selalu ada pada saat bersamaan. Bibir Donger hangat dan lembut, dan menciumnya sangat memukau. Huo Yuhao dengan hati-hati membuka bibirnya yang merah kemerahan, dan membiarkan setiap tetes jus herbal di mulutnya mengalir ke bibirnya. Huo Yuhao menatap Wang Donger dengan gugup setelah dia selesai. Dia percaya bahwa apa yang telah dia lakukan adalah benar, tetapi bagaimana dia bisa yakin akan kesuksesan sebelum Donger dihidupkan kembali? Penyakit Wang Donger adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diobati oleh lembah pertanyaan Yin yang misterius. Waktu terus berlalu, dan wajah Donger yang cantik masih kemerahan, tampak sangat halus dan menawan. Huo Yuhao dengan lembut menutup matanya yang indah, dan dia tampak seperti wanita cantik yang tertidur lelap. Huo Yuhao mulai merasakan benang kegelisahan menumpuk di dalam hatinya ketika aroma samar akhirnya menguar dari tubuh Wang Donger. Aroma ini sangat samar dan sederhana, tetapi sangat harum dan menyegarkan. Lapisan cahaya samar-samar bisa terlihat beredar di bawah kulit Wang Donger, dan tubuhnya perlahan mulai memancarkan energi kehidupan yang padat. Apa itu bekerja?
Donger, dia. Huo Yuhao menatap langit dan bertanya dengan gugup. Kamu memberinya rumput kerinduan yang kerinduan, bukan? Aku tidak menyangka kamu memiliki ramuan abadi seperti itu. Entitas misterius itu sepertinya terdengar sedikit cemas. Dulu, Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan apapun yang ingin dikatakan oleh suara itu, dan dia buru-buru menekan masalah ini. Apakah dia baik-baik saja? Suara itu tampak sedikit tidak puas karena Huo Yuhao telah memotongnya. Itu menjawab dengan jelas, dia penuh energi kehidupan, jadi kondisinya stabil. Namun, semangatnya masih berantakan dan tidak terorganisir, dan kondisi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan eksternal. Dia harus menyesuaikan rohnya sendiri sehingga dia bisa bangun. Huo Yuhao tertegun sejenak. Maksud kamu apa? Dia akan koma tanpa batas. Saya tidak tahu berapa lama dia akan tetap di negara ini. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangun, dan masih harus dilihat apakah dia memilikinya untuk melakukannya. Baiklah, kalian berdua bisa pergi. Saya akan membalas Anda, Wang Donger, dan Wang Qiwer dengan meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan 5 peringkat. Kamu boleh pergi. Tidak, tunggu. Donger tidak harus mati. Ini hanya ujianmu untuknya. Anda harus bisa menyelamatkannya. Tolong biarkan dia bangun, biarkan dia bangun. Huo Yuhao berteriak dengan panik, tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, entitas misterius itu tidak menghiburnya sama sekali. Cahaya keemasan menyinari mereka dan menyapu dia dan Wang Donger ketika langit dan bumi berputar di sekitar mereka. Huo Yuhao dan Wang Donger menghilang dari tempat misterius ini begitu saja. Cahaya heksagonal terus berkedip-kedip, dan beberapa mesin terbang misterius tumbuh semakin terang. Apakah ini yang Anda inginkan? Kedua anak itu sangat menyedihkan. Suara yang berasal dari entitas misterius Yin Yang Love Kueraing Valley tampak sangat sedih. Suara merdu lain bisa didengar. Cukup. Saya punya alasan. Jika mereka tidak mengalami angin dan hujan, aku sudah memenuhi tugasku. Saya akan kembali. Aku akan mencari istrimu untuk mengobrol ketika aku sampai di sana. Huff. Cahaya keemasan bersinar ketika Huo Yuhao muncul kembali dengan Wang Donger di tangannya. Ketika dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia menyadari dengan terkejut bahwa lembah tempat dia dipenuhi orang. Penatua Xuan, Xian Liner, dan beberapa penatua dari Akademi Shrek, bersama semua orang, semuanya ada di sini. Ada bekas luka dan bekas pertempuran di sekelilingnya. Daerah bagian dalam lembah telah rusak parah, dan terbukti bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di tempat ini belum lama ini. Penatua Xuan mendatangi mereka dengan cepat ketika dia melihat Huo Yuhao muncul bersama Wang Donger di tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan seutas kekuatan jiwa yang lembut mendukung Huo Yuhao sehingga dia bisa berdiri tegak. Mata semua orang tertuju pada Wang Donger, yang masih dalam pelukan Huo Yuhao pada saat yang sama. 5 anggota lainnya dari Seven Monsters Shrek berkumpul pertama kali. Bei Bei bertanya dengan keprihatinan serius, Yuhao, Donger. Huo Yuhao berbalik dan menatap Bei Bei, dan Bei Bei bisa melihat ketabahan dan ketekunan di matanya. Donger baik-baik saja, dia hanya tidur. Saya ingin membawanya pulang. Mungkin hanya orang-orang di keluarganya yang memiliki harapan untuk membangunkannya. Aku tidak bisa kembali ke akademi untuk saat ini, Penatua Xuan, aku. Penatua Xuan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wang Donger untuk memeriksa denyut nadinya, dan ekspresi terkejut yang menyenangkan melintas di matanya. Dia baru saja mendengar dari yang lain bahwa Wang Donger sudah mati, tetapi jelas bahwa Wang Donger sangat hidup. Namun, dia koma karena suatu alasan. Jangan terburu-buru, Yuhao. Ceritakan apa yang terjadi. Lebih baik jika semua orang bisa melakukan brainstorming bersama untuk memikirkan bagaimana cara menyelamatkannya. Baiklah. Huo Yuhao menghapus air mata dari wajahnya, dan menceritakan semua yang dia dan Wang Donger lalui setelah semua orang pergi. Semua orang saling bertukar pandang ketika mereka mendengarkan ceritanya,
tetapi mereka semua sedikit tersesat dan bingung. Pengalaman mereka di lembah pertanyaan Yin Yang Cinta benar-benar merupakan petualangan, dan semua orang menjalani hidup dan mati sebelum mereka berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan pengingat awal Huo Yuhao, tidak ada yang berbohong di dalam lembah. Ini adalah bagaimana semua orang berhasil melarikan diri tanpa cedera, dengan pengecualian Wang Donger. Penatua Xuan adalah yang pertama keluar. Dia hanya mendengar suara polos itu sekali, dan berbunyi, "Kamu terlalu tua, jadi kamu tidak harus melalui petualangan ketulusan. Kamu tidak memiliki harapan untuk cinta lagi, jadi kamu diizinkan untuk pergi." Penatua Xuan keluar, dan dia secara kebetulan bertemu dengan beberapa Douluo berjahat-jahat yang sedang berjaga di tempat ini. Pertempuran hebat yang terjadi sesudahnya tidak bisa dihindari. Penguasa jiwa jahat sangat kuat, tetapi Penatua Xuan juga seorang individu yang tangguh, dan hampir merupakan Douluo utama. Penatua Xuan dapat melepaskan kemampuan penuhnya karena dia tidak harus melindungi siapapun di sekitarnya, dan dia mengandalkan kecakapannya yang luar biasa untuk memaksa para penguasa jiwa jahat itu pergi. Wajah semua orang tidak terlihat begitu baik saat ini. Mereka masing-masing memiliki keuntungan sendiri dari petualangan ketulusan, tetapi semua orang telah diberi pelajaran, dan semua orang mendapat pukulan berat. Situasi Wang Donger saat ini memperburuk suasana hati semua orang. Siapa yang bisa bahagia di saat seperti ini? Beberapa tetua memeriksa tubuh Wang Donger satu demi satu, dan yang bisa mereka lakukan adalah menggelengkan kepala mereka berulang kali. Keadaan Wang Donger persis seperti yang dikatakan entitas misterius Yin Yang Love Kueraing Valley. Tubuhnya normal, dan dia penuh energi kehidupan, sementara kekuatan jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Dia 5 peringkat lebih tinggi dari sebelumnya, menempatkannya di atas peringkat 66. Namun, masalahnya ada di laut spiritualnya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan laut rohaninya. Laut rohaninya tertutup rapat, dan rohnya tampak bergelombang dengan cara yang tidak teratur di dalam laut rohaninya. Otak manusia selalu menjadi entitas yang paling mendalam dan misterius. Bahkan Penatua Xuan tidak berani memaksa masuk ke laut spiritual Wang Donger, karena nyawanya akan benar-benar hilang jika terjadi kesalahan. Semua orang mendiskusikannya untuk waktu yang singkat sebelum Penatua Xuan berkata, "Kami telah keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang." Pengalaman ini sangat aneh dan menyeramkan, tetapi setidaknya setiap orang aman dan sehat pada akhirnya. Kita harus kembali ke akademi sesegera mungkin. Yu Hao, kamu akan merawat Donger, dan ketika kita memasuki perbatasan Heavenly Soul Empire, kamu dapat membawanya kembali ke Clear Sky Sect sehingga keluarganya dapat membantu merawatnya. Ya. Huo Yuhao kembali ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia pada saat ini, dan bisa berdiri sekali lagi. Kekuatan jiwa berdesir di tubuhnya juga, tetapi perbedaan antara Wang Donger dan dia adalah bahwa Huo Yuhao tidak jauh dari peringkat 60 sekarang, setelah diberi 5 peringkat kekuatan jiwa. Dia akan menjadi kaisar jiwa jika dia membuat terobosan lain. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate, dan kekuatan sejati jiwa bela diri ultimate dan mungkin hanya bisa dilihat dan direalisasikan setelah peringkat 70. Namun, setiap langkah ke peringkat 70 sangat sulit. Huo Yuhao telah memperoleh banyak kenangan menyakitkan dari masa hidupnya di Yin Yang Love Kueraing Valley, tetapi setidaknya dia mendapatkan hadiah sebagai imbalan. Penatua Xuan memimpin kelompok itu, dan berbagai individu kuat Shrek Academy melindungi orang lain ketika semua orang mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang ke langit. Mereka ingin menghindari konflik lagi dengan individu kuat Kekaisaran Sun Moon, sehingga mereka terbang ke barat sebentar lebih lama sebelum mereka berputar-putar dalam lingkaran besar menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, mereka tidak bisa mengintai dan berpatroli setiap inci perbatasan kekaisaran. Semua orang terbang dengan kecepatan penuh selama sehari dan 1 malam sebelum mereka keluar dari perbatasan Sun Moon Empire dan memasuki Heavenly Soul Empire.
Penatua Xuan memastikan bahwa mereka aman sebelum dia membawa semua orang ke hutan yang relatif tenang dan terpencil. Mereka turun ke hutan, dan Penatua Xuan memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat mereka berada. Huo Yuhao telah membawa Wang Donger selama ini, dan dia bahkan mengaktifkan pelindung jiwa untuk melindunginya saat mereka terbang. Wang Donger masih tidur sangat nyenyak. Dia sepertinya memasuki kondisi hibernasi yang aneh, dan sirkulasi darahnya menjadi jauh lebih lambat setelah terbang di udara selama seharian. Namun, energi hidupnya masih bersemangat, tapi dia hampir tidak mengeluarkan energi sama sekali, ke titik di mana itu hampir tidak terdeteksi. Dia menyerupai binatang musim dingin yang berhibernasi untuk musim dingin. Huo Yuhao memindai lautan spiritualnya yang tersegel dengan kekuatan rohaninya tetapi tidak mendeteksi perubahan sama sekali. Undulasi spiritual Wang Donger telah menjadi sangat lemah, tetapi Huo Yuhao merasa lebih mudah untuk menerima kenyataan ini, tidak peduli apapun, kondisi Wang Donger relatif stabil, setidaknya. 5 anggota lainnya dari Seven Monsters Shrek dengan hati-hati mengelilingi Huo Yuhao dan Wang Donger sehingga mereka dapat melindungi mereka. Bei Bei menghela nafas redup ketika dia menyaksikan kesedihan yang mengalir dari mata Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Dia berjongkok dan menepuk Huo Yuhao di bahunya saat dia dengan hati-hati menempatkan Wang Donger di atas selimut wol yang telah disiapkan untuknya. Bei Bei berkata, "Kamu tidak perlu menjadi sangat tertekan, Yuhao. Donger pasti akan pulih. Setiap orang memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan pulih. Ingatlah untuk bertanya apakah dia membutuhkan ramuan eksotis atau apalagi setelah Anda membawanya kembali ke Clear Sky Sect, dan beberapa dari kita akan membawa hal-hal itu kepada Anda bahkan jika kita harus mempertaruhkan hidup kita." Huo Yuhao menatap Bei Bei. "Kakak senior tertua, Donger pasti akan pulih. Kalian tidak perlu khawatir tentang saya akan baik-baik saja. Saya harus menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tenang demi Donger. Saya pasti akan membuatnya lebih baik. Aku akan membawanya kembali ke Clear Sky Sect setelah beberapa saat, dan aku akan bertemu kalian kembali di akademi ketika Donger telah pulih. Baik. Kirimi kami surat jika terjadi sesuatu ketika Anda di sana, dan semua orang akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Kami akan menahan benteng di Sekte Tang, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir." Memperlakukan Donger dan membantunya pulih lebih penting dan mendesak. Mata Huo Yuhao beralih di antara teman-temannya. Su Sanxi dan He Kaitu mengangguk ke arahnya dan membuat gerakan dan tanda tangan yang membesarkan hati. Sementara Jiang Nanan dan Xiao Xiao tetap diam dengan mata memerah saat mereka berjongkok di sebelah Wang Donger. Jiang Nanan berkata, "Beri jalan, semuanya. Xiao Xiao dan aku akan membantu Donger membersihkan tubuhnya. Yuhao, kamu bisa istirahat. Anda tidak bisa terlalu lelah. Anda hanya bisa membawanya pergi ketika Anda sudah cukup istirahat." "Terima kasih, kakak senior keempat." Huo Yuhao mengangguk. Bei Bei tiba-tiba bergumam dengan tidak pasti, "Yuhao, bagaimana dengan ini? Kamu tidak boleh pergi sendiri, karena kami tidak terlalu yakin dengan keadaanmu saat ini. Mengapa kami tidak mengikuti Anda, dan ketika kami di sana, dan jika keluarga Donger dapat membantunya, maka kami akan menunggu. Jika anggota keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita akan memikirkan cara lain." Kehangatan menjalari hati Huo Yuhao yang tertahan saat mendengar kata-kata Bei Bei. Dia mengerti bahwa kakak tertua sulungnya khawatir bahwa Huo Yuhao akan terpengaruh secara mental dan psikologis jika Donger tidak dapat dirawat. "Terima kasih, Bei Bei. Jangan khawatir, aku akan kuat. Kehidupan Donger tidak dalam bahaya setelah dia menelan rumput kerinduan-kerinduan, sementara Sekte Tang membutuhkan kalian di sana untuk mengarahkan berbagai hal. Kalian tidak harus mengikuti saya. Saya bisa melakukan ini sendiri. Tang Sek telah menciptakan kegemparan selama turnamen ini. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk berekspansi dan berkembang semaksimal mungkin. Selain itu, orang-orang seperti Nan Qiu Qiu dan Gao Dalu telah bergabung dengan Sekte Tang,
dan pengaturan harus dibuat untuk mereka ketika semua orang kembali. Ada begitu banyak hal yang harus mereka lakukan, jadi Huo Yuhao tidak bisa memengaruhi perkembangan Tang Sekte karena kepentingannya sendiri. Bei Bei berpikir sejenak, lalu berkata, "Mari kita lakukan dengan cara ini, tidak semua dari kita akan mengikuti Anda di sana. Sanshi, Anda dan Nanan akan mengikuti Yuhao ke Clear Sky Sect. Merawat Wang Donger akan lebih nyaman dengan Nanan di sekitarnya. Semua orang akan mengikuti saya kembali ke Sekte Tang." "Baiklah, itu sudah cukup. Jika kamu terus mendorong dan menolak, Yuhao, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti kakak laki-laki." "Baiklah." Huo Yuhao menatap tatapan penuh tekad Bei Bei dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Sekte Tang adalah rumahnya, dan setiap saudara senior dan saudari senior telah menunjukkan kepadanya kepedulian dan kepedulian seolah mereka adalah keluarga. Pengaturan Bei Bei juga tepat, Heikaitu adalah seorang insinyur jiwa, dan dia jauh lebih penting untuk strategi pengembangan Sekte Tang saat ini, jadi menugasi Su Sanshi dan Jiang Nanan untuk mengikuti Huo Yuhao adalah keputusan yang paling tepat. 2 jam kemudian, Penatua Suan mengomel Huo Yuhao dan mengingatkannya untuk menjaga dirinya lagi dan lagi sebelum dia memimpin semua orang ke langit, dan kompi itu terbang ke arah Akademi Shrek. Penatua Suan adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, dan dia harus menanggung tekanan besar di pundaknya saat ini. 7 monster Shrek, yang mewakili Tang Sek dalam pertempuran, dan di samping itu, anggota tim Shrek Academy yang mewakili Akademi, terdiri dari para elit Akademi yang memiliki potensi terbesar di generasi yang lebih muda. Segala hal buruk yang terjadi pada anak-anak ini akan menjadi pukulan besar bagi Shrek Academy. Tidak ada yang mengira Sun Moon Empire akan sangat ekstrim ketika mereka datang untuk turnamen. Tidak ada yang mengira bahwa Kekaisaran Sun Moon akan menggunakan turnamen untuk menembak siswa dari akademi di seluruh benua sehingga mereka dapat melemahkan 3 kerajaan asli benua Douluo, dan sehingga mereka dapat melemahkan kekuatan dan masa depan 3 kekaisaran, penguasa jiwa, kekaisaran. Situasi tim lain masih belum jelas, dan Penatua Suan dan yang lainnya harus kembali ke Shrek Academy secepat mungkin agar mereka dapat menerima kecerdasan langsung, dan sehingga mereka dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi apapun yang dapat mereka peroleh. Ledakan besar yang mengguncang Radiant City benar-benar mengetuk Kekaisaran Sun Moon dan membuat rencana mereka berantakan. Tanpa membahas hal-hal lain, penghancuran Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Aula kebajikan termasyur, dan alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah disiapkan Kekaisaran cukup menyakitkan bagi mereka. Perang sementara dihindari, tetapi itu tidak berarti perang tidak akan datang di masa depan. 3 kekaisaran asli benua Douluo harus membentuk aliansi dan menekan Kekaisaran Sun Moon, dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkan para siswa dari akademi-akademi yang terjebak di Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao masih membawa Wang Donger saat mereka kembali di jalan, sementara Su Sanshi dan Jiang Nanan mengikuti di sisinya. Bei Bei dan Su Sanshi telah bertukar pandangan sebelum mereka berpisah. Mereka berdua terlalu akrab satu sama lain, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan untuk Su Sanshi untuk mengerti apa yang coba disampaikan oleh Bei Bei. Mereka mengaktifkan kekuatan jiwa mereka dan menyalurkan alat jiwa tipe terbang mereka dengan kekuatan penuh saat mereka merobek awan dan terbang dengan cepat melalui langit. Mereka terbang lebih dari 1000 meter di atas tanah ke arah utara. Ada sosok kesepian dan sendirian yang masih berdiri di sana ketika dia melihat mereka pergi. Dia tidak mengikuti perusahaan Shrek Academy kembali ke akademi, dan dia tidak mengikuti Huo Yuhao dan yang lainnya untuk menyelamatkan Donger. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan semua orang pergi. Mata Wang Qiwer penuh dengan kesedihan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. "Kamu jauh lebih penting baginya daripada aku bahkan setelah kematianmu. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Karena itu duniaku, setelah semua." Wang Qiwer mengetukkan kakinya dengan ringan ke tanah saat dia melesat ke udara.
Dia telah memberitahu Penatua Suan bahwa dia tidak akan kembali dengan semua orang ke akademi karena dia ingin mengunjungi rumahnya. Penatua Suan tahu bahwa dia merasa sedikit sedih, jadi dia tidak berusaha terlalu keras untuk mempertahankannya. Dia hanya mengatakan padanya bahwa dia harus kembali ke akademi sesegera mungkin setelah dia kembali ke rumah. Tetapi apakah dia benar-benar akan kembali? Akademi Shrek bukan lagi rumah baginya, melainkan tempat kesedihan dan kesedihan. Wang Qiwer berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia melompat di udara dan menghilang di luar cakrawala seperti bintang jatuh. Huo Yuhao membawa Wang Donger dan terbang melintasi langit hampir tanpa istirahat sama sekali, sementara Su Sanxi dan Jiang Nanan mengikutinya dengan tenang. Mereka berdua bisa merasakan kekhawatiran mendesak Huo Yuhao dan kegelisahannya, dan mereka juga tahu bahwa tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa dibandingkan dengan sekadar menemaninya untuk mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Su Sanxi bersikeras bahwa mereka harus beristirahat setiap 4 jam, dan mereka hanya diizinkan untuk melanjutkan perjalanan setelah makan. Jiang Nanan membantu Huo Yuhao merawat Wang Donger. Wang Donger hampir tidak mengeluarkan energi sama sekali karena dia dalam kondisi hibernasi, sementara tanda vitalnya normal dan stabil sepanjang waktu. Energi kehidupannya bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan segala sesuatu tentang dirinya tidak bisa lebih baik, kecuali kenyataan bahwa dia tidak akan bangun. Keadaan tubuh Wang Donger tidak berubah sama sekali selama 2 hari berikutnya, dan ini sedikit menenangkan emosi Huo Yuhao yang bergejolak. Akhirnya, gunung yang tertutup salju mulai terlihat. Pada akhirnya, mereka harus memanjat ke awan, dan menaiki jalan gunung yang curam dan berbahaya. Huo Yuhao hanya ada di sini sekali, tetapi kekuatan spiritualnya yang kuat telah memungkinkannya untuk menghafal jalan setapak ke atas gunung terakhir kali dia ada di sini, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Su Sanxi dan Jiang Nanan ketika dia memimpin mereka dengan cepat ke atas gunung, dan mereka tiba di puncak gunung dalam waktu singkat. Clear Sky Castle masih seperti sebelumnya, dan sepertinya tidak banyak yang berubah. Itu juga tampak sangat tenang dan tenang pada saat ini. Tepat ketika Huo Yuhao dan yang lainnya sedang berjalan menuju gerbang utama kastil, gerbang tiba-tiba terbuka, dan 2 baris orang mengalir keluar. Niu Tian memiliki wajah yang gelap dan suram di wajahnya saat ia dan Titan mengikuti di belakang semua orang dan berjalan keluar. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika melihat mereka. Pikirannya telah banyak berkeliaran di sepanjang perjalanan mereka, dan dia telah merenungkan banyak hal. Dia bahkan mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan jika 2 penguasa Clear Sky Castle tidak ada. Huo Yuhao merasa jauh lebih santai ketika dia melihat 2 individu yang sangat tertutup dan sangat kuat ini, dan bahkan paman biologis Wang Donger hadir. Titan melangkah menuju Huo Yuhao. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengambil Wang Donger dari tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia menyaksikan Titan kembali ke Clear Sky Castle dengan Wang Donger di tangannya. Paman Titan, Donger. Niu Tian mengangkat tangannya untuk mengganggu Huo Yuhao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kami sudah tahu tentang apa yang terjadi, dan Anda tidak perlu bertanya bagaimana kami mengetahuinya. Donger mengikuti Anda, tetapi ia telah mendarat dalam situasi seperti itu. Anda bertanggung jawab untuk ini. Anda mungkin pergi, Donger perlu istirahat yang baik, dan kami akan menjaganya." Niu Tian sebenarnya berbalik dan berjalan kembali ke kastil saat dia berbicara. Huo Yuhao menjadi sangat khawatir dan cemas saat dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengejar Niu Tian. "Paman Niu Tian, kapan Donger akan bangun? Apakah ini terjadi padanya karena lukanya yang lama sedang beraksi?" Niu Tian meliriknya dengan dingin dan berkata, "Semua itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kembali ke sini untuk menemukannya mulai hari ini dan seterusnya. Anda tidak layak bertanya tentang apakah dia bisa bangun dan seperti apa dia nantinya di masa depan."
Pergi, jangan paksa tanganku. Kamu sangat tidak masuk akal. Jiang Nanan langsung menjadi frustrasi, dan dia mendorong upaya Su Sanxi untuk menghentikannya saat dia berlari ke sisi Huo Yuhao dan menatap Niu Tian. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Yuhao atas apa yang terjadi pada Dong'er? Jika Anda cukup kuat, Anda dapat mencari lembah pertanyaan Yin yang cinta untuk menyelesaikan utang ini, karena lembah bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Yuhao cukup sedih, jadi bagaimana kamu bisa menambahkan minyak ke api? Bisakah kalian membantu Dong'er atau tidak? Jika tidak bisa, kembalikan dia kepada kami, dan kami akan membawanya pergi. Niu Tian balas menatapnya. Tiba-tiba, angin kencang memotong puncak gunung ketika tekanan menakutkan meletus dari tubuhnya. Niu Tian tampaknya telah menjadi satu dengan semua fenomena langit dan astronomi di sekitarnya pada saat itu. Huo Yuhao, Jiang Nanan, dan Su Sanxi memiliki perasaan bahwa mereka berhadapan dengan seluruh dunia. Jiang Nanan terhuyung mundur beberapa langkah dari tekanan besar ini dan bersandar pada Su Sanxi. Wajah Su Sanxi gelap dan suram, dan dia hampir tidak bisa bertahan dengan menyalurkan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Kakinya ditanam ke tanah seperti paku. Aura yang sangat dingin meresap dari tubuhnya, dan meskipun Niu Tian bisa mengendalikan unsur-unsur di sekitarnya, dia tidak bisa menekan koneksi Huo Yuhao dengan es dan salju. Niu Tian berseru dengan lembut karena terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi salah satu jijik dan acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya bergetar ketika bumi yang tumpul dan bergema di seluruh langit. Seolah-olah Dewa Naga telah turun ke dunia di tengah-tengah mengaum naga bergulir. Tekanan yang mereka bertiga rasakan meningkat secara eksponensial. Su Sanxi dan Jiang Nanan dipaksa mundur saat mereka tersandung lagi dan lagi dari tekanan yang meningkat itu. Mereka tanpa sadar mundur ke tepi tebing, dan anehnya, tekanan ini otomatis mereda setelah mereka bergerak melewati kisaran tertentu. Huo Yuhao masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan kakinya sedikit demi sedikit merosot di tempat. Huo Yuhao harus menahan tekanan yang menakutkan dan meremas dari segala arah, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping setiap saat. Namun, dia berdiri dengan kuat, dan dia bahkan tidak mundur selangkah. Berbagai ujian hidup dan mati yang telah dilalui Huo Yuhao di lembah pertanyaan cinta Yin yang terbukti sangat penting pada saat seperti ini. Huo Yuhao tidak merasa takut sama sekali, tidak peduli seberapa besar tekanannya. Ketahanan dalam hatinya telah berubah menjadi ketangguhan kultivasinya, karena kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan elemen ais ultimate-nya menyatu sempurna bersama. Sebuah cahaya keemasan kehijauan muncul dari tubuh Huo Yuhao. Rona hijau berasal dari perpaduan antara warna batu giok Ice Empress dan warna putih bersih Snow Empress, sedangkan kilau emas berasal dari Skydream Ichewom senilai 1.000.000 tahun. Kekuatan spiritual. Huo Yuhao telah menggabungkan semuanya menjadi satu tungku, dan masing-masing kekuatan tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dan sepenuhnya milik dirinya sendiri. Rasa jijik di mata Niu Tian secara bertahap menghilang, dan digantikan oleh keterkejutan. Dia menyaksikan upaya paksa Huo Yuhao untuk berdiri di tanah, dan mendengus ketika seberkas petir hijau membentang di langit. Naga mengaum bergema di langit ketika awan mulai berubah. Awan yang berguling-guling itu tampaknya telah berubah menjadi naga hijau besar yang tak terhitung yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mundur, Yuhao. Su Sanxi berteriak di atas suaranya ketika ekspresinya berubah. Mereka tidak berada di antara individu-individu terkuat di benua, tetapi mereka adalah elit Akademi Shrek dari generasi muda, dan mereka telah melihat seperti apa individu-individu yang kuat ketika mereka bertarung. Su Sanxi dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa pemimpin Clear Sky Sect, penguasa Clear Sky Castle, sekuat Penatua Xuan. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan seseorang yang sekuat dia? Niu Tian tidak bermaksud jahat terhadap mereka,
karena mereka akan hancur berkeping-keping sebaliknya. Su Sanxi takut Huo Yuhao akan membuat marah Niu Tian dengan tindakannya dan membawa kematian pada dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao tidak mundur sama sekali. Dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan dia memiliki naluri sendiri tentang banyak hal. Pada saat ini, dia merasa bahwa mundur berarti dia sudah benar-benar menyerah. Dia tidak tahu mengapa Niu Tian dan Titan tiba-tiba begitu memusuhi dia, tetapi tidak ada cara Huo Yuhao bisa mundur, karena dia harus berdiri tegak untuk Wang Donger, sehingga dia bisa melihat Wang Donger dan bersama dengannya sekali lagi. Darah mengucur dari mata, hidung, telinga, dan mulut Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa hancur kapan saja melawan kekuatan mengerikan yang tampaknya menyerupai kekuatan dari surga. Niu Tian terlalu kuat, dan Huo Yuhao berada di pusat gempa, sehingga Niu Tian dapat dengan mudah menggilingnya menjadi debu jika itu keinginannya. Tetapi untuk beberapa alasan, Huo Yuhao cukup senang saat ini, karena semakin kuat Niu Tian, semakin tinggi kemungkinan Donger dapat disembuhkan. Apakah kamu ingin mati? Niu Tian bergumam ketika semua tekanan itu lenyap dalam sekejap, dan semuanya kembali normal. Huo Yuhao tidak merasakan tekanan lagi dan tubuhnya bergoyang ketika seteguk darah keluar dari mulutnya. Wajahnya berubah pucat pasi. Su Sanxi dan Jiang Nanan buru-buru maju untuk mendukungnya saat mereka memelototi Niu Tian. Niu Tian menatap Huo Yuhao dan mengangguk ringan. Kamu telah banyak meningkat, dan kamu benar-benar dapat memadukan begitu banyak energi yang berbeda menjadi satu. Anda telah membuktikan diri sebagai salah satu anak muda paling berbakat di generasi Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda karena saya dapat mengatakan bahwa Anda masih cinta padanya. Ayah Donger kembali, dan dia memberitahu kami bahwa cedera tersembunyi Donger telah dipicu. Anda bertanggung jawab untuk itu, dan jika Anda belum menemukan rumput kerinduan-kerinduan dan memberikannya padanya untuk membuktikan bahwa Anda masih mencintainya, Anda akan menjadi mayat sekarang. Kami telah menyaksikan Donger tumbuh sejak dia masih kecil, dan kami benar-benar tidak mau melihatnya diperlakukan salah atau dirugikan. Dia dalam kondisi yang buruk, dan jiwanya saat ini sangat berantakan dan kacau. Kami sudah memeriksanya. Dengan keadaan saat ini semangatnya, dia adalah satu-satunya yang bisa bangun sendiri. Clear Sky Castle paling cocok baginya untuk beristirahat dan beristirahat. Anda dapat pergi, dan Anda tidak diterima di tempat ini, setidaknya sebelum Donger bangun. Aku akan mengirim seseorang ke Akademi Shrek untuk memberitahumu ketika dia bangun, dan jika dia masih mau bersama denganmu, maka kita akan lihat. Niu Tian mengayunkan lengan bajunya setelah pidatonya, dan angin kencang menyapu Huo Yuhao dan kedua temannya dan meniupnya jauh ke kejauhan. Niu Tian kemudian membawa semua orang dari Clear Sky Sek kembali ke Clear Sky Castle. Huo Yuhao dan yang lainnya melakukan banyak upaya untuk menstabilkan diri dan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Niu Tian mendorong mereka pergi dengan kekuatan yang tepat sehingga mereka tidak akan jatuh dari puncak gunung. Donger, seru Huo Yuhao, dan mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia saat ia segera bangkit kembali menuju Clear Sky Castle. Suara Niu Tian bisa terdengar sekali lagi ketika Huo Yuhao tiba di gerbang utama Clear Sky Castle. Pergi segera. Jika Anda bertahan dan terus mengganggu kami, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan lagi kepada Anda. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa bersama Donger lagi, dan Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda di tempat ini. Biarkan saya memberi Anda pengingat, bahkan jika Donger bangun, Anda tidak diperbolehkan bersamanya sampai Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Anda harus menjadi lebih kuat jika Anda ingin bersama dengan Donger lagi. Huo Yuhao berdiri di luar gerbang utama Clear Sky Castle dan berhenti. Dia tidak berusaha mengetuknya. Dia hanya berdiri di sana, diam dan tidak bergerak. Jiang Nanan baru saja akan berlari ke depan untuk menghibur dan membujuk Huo Yuhao, tetapi Su Sanxi meraihnya dan menghentikannya.
Su Sanshi menghela nafas dan berkata, jangan pergi. Kita harus percaya pada Yu Hao. Dia baru 17 tahun, dan pukulan seperti ini hanya akan menjadi motivasi baginya. Semuanya baik-baik saja selama Dong'er baik-baik saja. Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, Anda berbicara seolah-olah Anda sudah tua dan bangga dengan usia dan pengalaman Anda, seolah-olah Anda jauh lebih besar dan lebih tua. Su Sanshi terkekeh dan berkata, apakah kamu tidak tahu apakah aku besar atau tidak? Jiang Nanan tersipu dan mencubitnya dengan paksa saat dia berkata, dia sangat kesakitan, dan kau masih ingin bercanda dan bercanda. Su Sanshi melanjutkan, kekuatan Yu Hao telah tumbuh terlalu cepat selama ini. Yang benar adalah, dia belum mengalami kemunduran atau kegagalan besar yang berlebihan. Apa yang terjadi pada Dong'er dapat membiarkannya tumbuh dan menjadi dewasa lebih cepat. Dia seorang pria, dan kemunduran tidak ada artinya baginya. Lihat saya telah mengalami begitu banyak kemunduran, dan saya telah gagal selama bertahun-tahun, namun, belumkah saya menjadi lebih kuat dan lebih berani dengan setiap kegagalan? Pada akhirnya, saya memiliki seorang gadis cantik di tangan saya. Menurut pendapat saya, dua pemimpin sekte Clear Sky Sect tidak memiliki niat buruk terhadap Yu Hao. Dengarkan apa yang Niu Tian coba sampaikan. Kata-katanya dapat diartikan sebagai kata-kata dorongan dan motivasi. Karena itu yang terjadi, mereka harus yakin dengan kemampuan mereka untuk membantu Dong'er pulih. Paling tidak, mereka dapat memastikan bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Huo Yu Hao hanya berdiri di luar gerbang utama Clear Sky Sect. 15 menit berlalu, dan dia belum bergerak sedikit pun. Beberapa saat berlalu sebelum Huo Yu Hao sedikit demi sedikit mundur, dan dia membungkuk dengan hormat ke Clear Sky Castle sebelum dia berbalik dan berjalan menuju Su Sanshi dan Jiang Nanan. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja, Yu Hao? Jiang Nanan bertanya dengan khawatir. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya baik-baik saja, kakak senior keempat. Paman Niu Tian benar. Saat ini saya tidak mampu melindungi Dong'er. Menjaga dia di sini adalah pilihan terbaik. Mari kita kembali ke akademi. Saya ingin memulai kultivasi tertutup saya sehingga saya bisa melicinkan dan membersihkan lorong saya secepat mungkin. Jiang Nanan memandang Su Sanshi dengan tatapan terkejut di matanya. Sepertinya Su Sanshi benar. Su Sanshi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menepuk pundak Huo Yu Hao dan berkata, ayo pergi. Mereka mengikuti jalan gunung curam yang sama yang telah mereka ambil untuk sampai ke sini, ke awan dan kabut. Huo Yu Hao tiba-tiba menjentikkan kepalanya pada saat sebelum mereka memasuki awan dan menatap tajam ke Clear Sky Castle, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia berkata, kamu harus sembuh, Dong'er. Saya akan kembali secepat mungkin untuk melihat Anda. Di dalam Clear Sky Castle, Niu Tian dan Titan keduanya berdiri di dekat jendela ketika mereka menyaksikan tindakan Huo Yu Hao tepat sebelum dia pergi. Pandangan terganggu muncul di mata Titan saat dia berkata, kakak. Niu Tian melambaikan tangannya dan berkata, ayo ikuti instruksinya, karena ini adalah keputusannya. Apakah kamu tidak percaya padanya? Pukulan ini mungkin bukan hal buruk bagi Yu Hao. Ayo, mari kita lihat Dong'er. Gadis itu, semuanya akan berbeda ketika dia bangun.